pas pandemi itu ya. Jadi kayak waktu itu kan kosong banget itu, Gus ya. Jadi 1,5 tahun aku nemenin keluarga, ibu, gitu. Aku dampingi gitu kan. Ya aku menyadari bahwasanya I'm going to study abroad gitu kan. Meaning that I will spend a lot of time with people ya kan yang belum aku kenal waktu itu kan. Jadi kayak aku harus meninggalkan ibu. Jadi waktu itu aku menyadari bahwasanya aku harus spending quality time nih sama ibu sebanyak mungkin gitu. Tapi while waiting for my study gitu, aku sangat menyarankan teman-teman juga bisa bikin hal yang seperti ini gitu. Jadi waktu itu aku dengan beberapa teman yang juga menanti gitu kan karena lockdown. Jadi kita bikinlah komunitas waktu itu di Aceh Singkil, Sayap Garuda English Club waktu itu. Ya nanti abis ini aku juga ada pertemuan dengan mereka gitu. Jadi kita bangunlah sebuah komunitas kekeluargaan baru di Aceh Singkil di mana teman-teman itu bisa develop their skill lah. Tapi intinya khususnya di bidang bahasa Inggris gitu. Jadi karena aku dari daerah nih, Gus ya. Jadi kan akses ataupun komunikasi dalam bahasa Inggris itu aku hanya bisa gunakan dan implementasikan secara online gitu. Pas aku ngajar, ketemu teman-teman yang satu visi gitu. Tapi kalau di daerah, di rumahku especially gitu, I had no one gitu kan. Aku nggak punya satu orang pun, ya satu dua lah mungkin, itu pun jarang ketemu gitu. Yang benar-benar intens untuk kita bisa terus improve bahasa Inggris, menjaga, tetap mengembangkan skill di bidang yang lain gitu. Akhirnya kita buatlah, karena kesadaran dan kegelisahan itu kita buat komunitas yang bisa saling support gitu. Jadi kita kumpulin nih orang-orang yang ya let's say maulah belajar bahasa Inggris di daerah, ya kan. Jadi waktu itu kita bikin komunitasnya, kita bikin, dan alhamdulillah itu udah berjalan hampir 2 tahun, Gus. Jadi kita juga lagi proses bikin aktanya, jadi menjadi badan kita ini bukan hanya komunitas sesaat, tapi dia tetap going concern gitu. Semoga ini bisa kita develop lebih jauh gitu, lebih besar gitu kan, karena ide dan cita-cita kita itu pengen banyak orang yang punya akses ya pendidikan yang lebih luas, dan salah satunya adalah dengan kecakapan bahasa Inggris tadi. Jadi itu yang sedang kita kita bangun dan sampai sekarang. Bener. Sayap Garuda English Club. Nah itu juga ada di Instagram. Sayap Garuda, bener. Terinspirasi juga dari Mata Garuda waktu itu ya. Jadi kita bikinlah pelebaran sayap gitu ya ke daerah gitu waktu itu. Jadi itu. Terus rencana plan kedepannya apa nih? Setelah lulus nanti apa kira-kira plannya Munji ini nanti? Nah, jadi dari dulu tuh kebayang, memang karena di Aceh Singkil tuh ada investasi baru dari Uni Emirat Arab di salah satu pulau untuk destinasi wisata. Aku rencananya punya bayangan bisa bekerja di sana gitu kan. Yang kedua, plan aku tetap berkontribusi ke daerah, bagaimanapun jalurnya gitu. Mungkin ke Kementerian Pariwisata pada khususnya gitu. Jadi aku apply ke sana, atau kalau enggak kita akan bekerja di bidang NGO ya. Banyak sekarang NGO yang fokusnya, karena aku kan pariwisatanya fokusnya ke lingkungan sekarang, jadi pengen berkarir di bidang itu. Jadi makanya tesisku juga nanti insya Allah penelitiannya juga di Indonesia dan khususnya di Aceh. Jadi planning yang aku udah set up sekarang, ya mohon doanya lah untuk bisa tercapai. Bismillah. Mungkin ada rencana kayak buat apa gitu, kayak perusahaan atau buat komunitas untuk apa ya, semacam kayak bisnis gitu, ada nggak kayak gitu? Ada, kebayang banget kayak sistem startup gitu, kita udah ada ide gitu, cuman eksekusinya aja belum ya, karena memang lagi mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin dan pengalaman, networking juga. Idenya udah ada, ya aku udah bicara ini beberapa orang juga, jadi insya Allah juga ada ke sana arahnya. Jadi juga aku insya Allah ya dikit-dikit lah, pelan-pelan nabung juga ya untuk ke sana. Nanti pas pulang ya rezeki ini mungkin disisihkan gitu kan,
untuk bangun pelan-pelan gitu. Ya untuk inilah at least berjuang dulu gitu, meskipun panjang kan perjalanannya gitu. Ada dari ide-ide bisnis startup seperti itu. Terus dulu Munji kan kayak dari daerah gitu loh, kayak apa ya? Gimana Munji bisa confident gitu loh, confident dengan bahasa Inggris kayak gitu kan? Kadang kan ada orang yang mungkin mengalami dari daerah karena apa pronunciation kayak agak medok atau gimana atau agak confident atau apa gitu. Gimana sih Munji cara apa ya melewati hal-hal seperti hal-hal kayak gitulah. Gimana dulu Munji waktu itu? Iya, developing confidence itu memang harus dari kecakapan. Persiapan. Aku selalu percaya bahwasanya apapun yang ingin kita capai itu harus prepare ya. Well prepare itu pasti harus gitu. Jadi aku kayak dulu memang bahasa Inggris is not my cup of tea ya. Jadi kayak aduh bahasa Inggris lebih jago orang. Jadi aku malah dulu karena pesantren gitu lebih merasa aku lebih jago bahasa Arab ya kan daripada bahasa Inggris waktu itu. Tapi pas aku kuliah gitu, aku ketemu nih orang-orang yang let's say basic bahasa Inggrisnya sama seperti aku tapi pengen nih belajar gitu. Nah, jadi aku intinya adalah bangun confidence itu nggak mudah. Itu aku apa ya? Setuju dengan itu gitu. Itu takes time, ya kan perlu waktu, tapi harus diyakinin pasti bisa gitu. Karena kemahiran itu nggak bisa dicapai dengan 1-2 kali kan, harus diasah terus gitu. Nah, kemahiran itu, kepedean itu juga lahir dari kecakapan dan kemahiran. Nah, gimana ya pelan-pelan di developnya. Makanya aku setiap liburan, hampir setiap tahun ketika di Surabaya, aku ngelatih bahasa Inggrisku mulai dari speaking, writing, everything ya, reading itu di Pare gitu. Jadi aku punya koneksi teman gitu kan. Tapi sebelumnya di Sumatera tuh dulu kayak belajar bahasa Inggrisnya gimana gitu loh. Cara Munji dulu waktu masih di daerah atau gimana atau aku ya gimana cerita tuh waktu gimana sih prosesnya mungkin dari daerah tuh sampai Surabaya gitu gimana dulu pernah nggak kayak merasa confident atau apa gitu pernah nggak banget dulu. Minder semualah pola pikir ciut seperti itu pernah aku alami gitu. Mental aduh cewek masih iya kayak semuanya itu ada ya kirain Munjiku langsung gitu. Oh enggak banget. Aku tuh anaknya pemalu Mas. Awalnya pemalu banget. Aku anak ibu banget waktu itu karena aku dan adekku tuh jaraknya jauh gitu. Lumayan manja gitu kan. Mungkin aku kalau nggak pesantren I'm not gonna be somebody like who I am today gitu kayak ya karena aku kayaknya exposure bahasa Inggris itu memang ketika pesantren karena wajib bahasa Inggris lah waktu itu dan berbahasa Arab. Jadi kayak sedikit pengetahuanku banyak terdevelop khususnya bahasa Inggris itu ketika pesantren. Jadi kayak bahasa Inggris aku punya basic lumayan oke, but not for speaking, not for confidence gitu kayak no gitu kayak udah pas SMA nggak terlatih lagi gitu, pas SMP aja dan itu pun ya ya lumayan oke lah, basicnya oke banget gitu di sana. Nah setelah itu nggak ada lagi nih, nggak ada istilahnya belajar bahasa Inggris khusus itu nggak. Tapi it turns out when I was school mungkin ya kayak kelas 3 itu aku ketemu nih ada guru yang jago banget bahasa Inggrisnya dan menurut aku insightful kalau dia ngajar. Nah disitulah aku mulai menyukai bahasa Inggris lagi. Nah disitulah turning point-nya, loh kayaknya bahasa Inggris tuh mudah ya sebenarnya. Makanya aku sampai sekarang tuh percaya guru itulah menjadi salah satu poin kita untuk bisa menyukai sesuatu hal gitu. Dan aku thankful banget sama dia itu. Nah, jadi kalau pas lagi di Aceh, di Sumatera, aku exposure-nya ya hanya sesingkat itu. Dan banyak terdevelopnya pas S1 malah. Makanya aku selalu kalau cerita sama orang, I'm not a special one, I have no privilege on learning English ya, special itu gitu. Kayak ibu tua aku aja no basic English at all gitu. Keluarga aku tuh nggak ada yang jurusan bahasa Inggris tuh nggak ada. Jadi lebih ke ya sendiri, nyari sendiri, belajar sendiri dan alhamdulillah orang tuanya pun dukung apapun yang aku lakukan, apapun yang aku ingin kejar gitu. Itu sih intinya. Tapi untuk itu basic di awal ya terbangun pas S1 sih.
Berarti emang ini ya, kayak lingkungan tuh benar-benar kayak menjadi support system ya. Mungkin dari gurunya tadi kan juga menjadi support system. Tapi yang paling penting adalah ini ya Pak, dari dalam diri sendiri ya. Benar-benar itu yang Ya. penting. Dan gimana cara menumbuhkan kepedean, pola pikir yang kita terus strive to achieve itu juga harus dibangun dari lingkungan yang bagus gitu. Dari hal kecil, hal paling terdekat, keluarga gitu. Nah kalau misalnya kita merasa lingkungan kita kurang baik, kita masih mendukung, you have to create your own gitu. Ya buat aja, cari sendiri gitu. Pasti bisa. Gitu. Jadi Terus, itulah sedikit ya, terus aku mau tanya cerita. apa ya? Anyway, Gus, I have another meeting. Mungkin I don't know. Kita Oh ya, bakal. sorry. Oke. Ya, silakan mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Mungkin untuk terakhir. Karena I'm so sorry. Habis ini juga ada pertemuan sama Sayap Garuda English Club yang aku tanya tadi itu ya. Kita masih keep in touch. Mungkin ini apa? Mau tanya terkait di sini kan istilahnya nanti akan kan channelnya kan tentang program hashtag hidup. Nah ini aku Munji boleh memberikan apa ya, memberikan kayak insight bagi teman-teman yang mungkin ingin melanjutkan kuliah untuk teman-teman yang nanti menonton video ini. Oke. Ya mungkin kalau aku remark aku untuk ya Zoom kali ini atau podcast pada khususnya ya. Jadi kan jalan hidup orang tuh beda-beda ya. Jadi kayak Allah itu kasih aja gitu, ada aja jalannya gitu. Tapi kita nggak boleh flow aja. Kalau menurut aku gitu sih, nggak boleh kayak ngikutin gitu kan, nggak boleh. Kita harus memilih mau ke kanan, mau ke kiri, ya kan, mau lanjut terus, mau di bidang apapun gitu. Banyak orang yang bilang enak ya Nji, abis S1 langsung S2 gitu. Ya bagi orang itu melihatnya enak gitu loh. Tapi juga kadang-kadang aku mikirnya enak juga ya kerja dulu baru S2 gitu. Nah, jadi jalan orang beda-beda. Kalau teman-teman yang mendengarkan ini lagi kerja, fokus dulu kerja. Kalau ada keinginan S2, ya persiapkan gitu loh. Kerja yang benar, nanti S2-nya malah lebih keren gitu loh. Tempat kerjanya udah ada yang nampung. Bagi teman-teman yang masih kuliah gitu, kalau mau lanjut S2, ya udah persiapkan gitu. Fight for it gitu. Kalau mau kerja dulu, mau langsung S2 dulu, boleh S3 dan segala macam. Jadi kayak nggak usah dibanding-bandingkan banget. Udah persiapkan aja gitu. Yang penting kan bertumbuh itu bukan karena orang lihat gitu, tapi teman kita melihat kita tuh udah bertumbuh apa enggak gitu. Nah, karena kondisi kita berbeda-beda, privilege kita juga berbeda-beda, tingkat pendidikan yang kita enyam dulu juga berbeda-beda, ya kan? Peluang apapun itu, rezeki, keberuntungan, ya whatever, itu semuanya bisa kita ciptakan, ya kan? Kan pada intinya kan keberuntungan itu sebenarnya bisa kita ciptakan gitu. Nah, jadi teman-teman strive to achieve it itu aja. Gak usah terlalu banyak komparasi dengan orang lain gitu kan. Buat aja set plan ya, pribadi mau ngapain. Supaya hidup kita tuh tenang gitu. Tapi nggak boleh terlalu tenang ya. Terlalu tenang itu nanti comfort zone jadinya. Tetap harus digelisahkan cuman dengan kadar yang cukup seperti itu. Dan terus ini ya, aku itu baru sih, ingat, Gus. aku baru ingat gimana Munji bisa take risk kayak gitu loh, kayak mengambil resiko waktu itu, waktu dari S1 langsung pengen S2 terus prepare bla 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 bla. Itu dulu gimana kok bisa aku harus ini ambil resiko ini, maksudnya kan waktu itu pasti kan belum tahu kan apakah benar-benar keterima atau enggak gitu kan. Terus bagaimana Munji bisa meyakinkan diri sendiri bahwa aku harus mengambil resiko ini kayak gitu? Sebenarnya keyakinan itu juga atas faktor banyak hal, Mas. Kalau aku bisa bilang support sistem keluarga itu sangat penting dan teman-teman terdekat gitu. While my friends gitu kan are getting job gitu kan, getting married, ya whatever itu, mungkin kamu juga merasakan itu ya, Gus ya. Jadi kayak kita tuh masih aja bergulat dengan berkas-berkas yang orang pikir itu kayak ngapain sih Ji gitu kan. Udah itu kerja dapat duit ya kan, nabung, nikah dan segala macam ya. Itu jalur mainstream orang gitu yang mungkin dipikirkan gitu. But I'm not gitu. I'm not the one
yang akan mengikuti hal-hal yang seperti itu gitu. Dan aku sudah menyadari itu dari lama gitu. Nah makanya kenapa kok bisa yakin banget ya, karena keluarga aku juga support. Jadi ada pamanku yang, nah itu support sistemnya ada. Untungnya aku terinspirasi S2 itu dari paman waktu itu. Ketika aku SMA, dia tuh lanjut kuliah gitu kan dengan beasiswa gitu. Meskipun dalam negeri, tapi aku terinspirasi banget. Dia bilang, Munji, kamu kalau mau kuliah harus minimal S2 gitu. Ketika aku SMA tuh, oh wow gitu, seru juga ya melihat orang kuliah sampai S2 gitu. Nah dari situ banyak dukungan juga mengalir gitu. Nah jadi makanya keyakinan itu betul-betul bulat gitu kan, walaupun banyak godaan-godaan yang lain gitu. Makanya ya itu sih. Jadi makanya kalau aku cerita ini jadinya kan, oh itu kasusnya Munji terlalu privilege gitu. Ya makanya cari privilege teman-teman masing-masing gitu. We have our own privilege ya kan. Sebenarnya aku agak gimana ya sama privilege. Privilege tuh kayak apa ya? Semua orang pasti punya privilege kan dari Tuhan. Entah mungkin kayak contohnya kayak mau di Ayunda mungkin dapat privilege bisa apa ya dari keluarga yang mampu kayak gitu kan, atau keluarga yang bisa mendukung banget. Tapi Munji juga punya privilege karena Munji punya beasiswa juga, itu kan termasuk privilege kan yang diberikan oleh Tuhan pada masing-masing orang kan, benar nggak sih? Benar banget. Itu juga privilege dan teman-teman harus menyadari itu. Gimana kita menggunakan privilege itu tadi sih. Kita bisa aja mengabaikan kan. Banyak orang anak dari rektor punya privilege yang luar biasa di dalam hal pendidikan, tapi kalau dia nggak memilih jalan itu ya udah gitu. Itu jalan hidupnya. Ada anak daerah yang punya privilege dari Tuhan karena mendapatkan beasiswa kayak Munji ini kan, itu salah satu privilege juga. Nggak harus. Benar. Privilege tuh nggak harus dari orang yang kayak apa ya, dalam arti punya gitu loh. Sebenarnya privilege juga datang dari Tuhan, dari manapun gitu loh, menurutku sih kayak gitu. Benar. Terus apa lagi Ci? Ya itu. Ada lagi yang perlu mungkin ada yang perlu kasih semangat buat teman-teman yang pengen lanjut kuliah S2. Iya, yang mau disampaikan. Mungkin karena aku I'm not ya aku bukan dari keluarga yang betul-betul kayak punya cita-cita sekolah ke luar negeri itu dari SD gitu, enggak sih. Jadi aku bahkan telat banget exposure-nya gitu. Jadi teman-teman pasti bisa, apapun yang teman-teman yang ingin dicapai, is not too late to start gitu. No, dimulai aja gitu. Kayak hashtagnya Tokopedia gitu. Mulai aja dulu gitu. Itu aku percaya banget, ya kan? Jadi nggak ada kata terlalu terlambat sih gitu. Misalnya kayak kamu bagus gitu kan, masih bergulat di kerjaan gitu. Oh masih ada keinginan nih gitu, cita-cita lanjut S2. Persiapkan aja gitu. Nggak, no matter how long it takes gitu kan, kayak maybe 5 years ahead gitu aku akan bisa lanjut kerja ya. You just have to prepare it from now on gitu. Kayak gak usah diabaikan harus kayak 2 tahun terlalu tua, nggak ada gitu. Kita punya our own path ya untuk jalan hidup, mau itu di bidang pendidikan, keluarga gitu kan, pekerjaan gitu. Jadi it's not too late to start gitu. Itu aja sih Gus. Final remark dari aku gitu ya. Thank you. Ya, makasih for inviting. Sudah datang di acara ini. Sama-sama. It's my pleasure ya. Thank you. My pleasure too. Doaku untuk Bagus juga ya, semoga bisa ya segera tercapai apa yang ingin diinginkan gitu. Teman-teman yang mendengarkan juga ya. Sangat bermanfaat sekali sih podcast ini. Sebenarnya aku benar-benar menunggu acara ini. Dan akhirnya ya alhamdulillah bisa terwujud ya tuh. Alhamdulillah. Ya, thank you so much ya. Ini kayak semoga nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman atau ada apa, mungkin kalau Munji ada waktu, saya coba kontak lagi gitu loh. Aku berharap boleh. Semoga... Mungkin kita bisa bikin session yang lain gitu. Iya sebenarnya kayak gitu. Can't wait for that ya. Kita atur aja lagi nanti jadwalnya, maybe dapat lah gitu kan. Ya aku masih juga panjang perjalanannya di sini, maybe pas summer break kita bisa atur lagi lah jadwalnya. Baru berapa tahun sih, Ji? 1 tahun ya sih? Aku masih 6 belum sampai setahun aku di sini. 6 bulan lah. 6 bulan belum. Masih panjang. We can 2 tahun kan? 2 we tahun can talk a lot.
2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Oke, 2 tahun. Siap, thank you Munji. Terima kasih banyak sudah datang. Sama-sama, thank you para penggemar dan pendengarnya bagus ya. It's such an honor for me. Enggak. Kamu juga keren banget kok Munji. Bagus. Ya. Terima kasih banyak. Ya, kesempatannya luar biasa. Ya, yuk, sama-sama ya. See you. Bye-bye. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.